telah bersua diri di pertemuan yang ketujuh mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai 7 tipe letusan gunung api dan 3 jenis gunung api. Silahkan tonton video pembelajaran kita dengan semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Salam efektif. Baiklah, seperti yang barusan Ibu sampaikan, jadi hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh dan kita akan mempelajari materi mengenai tipe-tipe letusan gunung api. Nanti ada 7 tipe, kemudian kita akan mempelajari jenis gunung api berdasarkan bentuk dan proses terjadinya. Nanti ada 3 jenis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan semangat dan kerja keras mampu mendeskripsikan aktivitas vulkanisme dan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kehidupan. Mari kita mulai dari tipe-tipe letusan gunung api. Jadi tipe letusan gunung api ada 7. Yang pertama itu adalah tipe Saint Vincent. Nah, seperti ini kira-kira animasinya, gambar dari tipe Saint Vincent. Dan mari kita lihat ciri-cirinya. Ciri yang pertama, lava keluar dari dapur magma yang dangkal. Nah, kalau kamu lihat di tipe gunung ini, kamu bisa lihat dapur magmanya ini termasuk dangkal. Jadi dapur magmanya ini tidak ke dalam. Nah, jadi tipe Saint Vincent ini dicirikan dengan dapur magma yang dangkal dan lava keluar dari dapur magma tersebut. Ingat, lava itu yaitu magma. Lava disebut kalau dia sudah keluar dari saluran diaterma dan sudah mencapai permukaan bumi. Kemudian, skala letusannya sedang tetapi intensitasnya tinggi. Arti skala letusan sedang itu artinya dia menghasilkan material lontar yang tidak terlalu banyak. Jadi jumlah dari material yang dikeluarkannya itu sedang, tidak terlalu banyak. Tetapi intensitasnya tinggi artinya terjadi secara terus-menerus. Kemudian di tipe Saint Vincent ini tekanan gas atau viskositasnya itu termasuk sedang ya. Tekanan gasnya itu termasuk sedang. Nah, contoh dari tipe Saint Vincent itu adalah Gunung Kelut. Gunung Kelut yang terdapat di Indonesia yaitu di Jawa Timur, di mana meletus pada tahun 1919. Dan Gunung Saint Vincent ini sebenarnya pertama kali dicetuskan tipe Saint Vincent ini itu berasal dari Gunung Saint Vincent yang pertama kali meletus itu pada tahun 1900. Nah, jadi Gunung Saint Vincent ini terdapat di Laut Karibia di daerah Amerika. Nah, jadi ini dia tipe gunung yang pertama. Yang kedua itu ada tipe Merapi. Nah, bisa kamu lihat ciri-ciri dari tipe Merapi di gambar ini. Mari kita lihat karakteristiknya. Yang pertama itu mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Nah, jadi tipe Merapi ini itu dapur magmanya itu sangat dangkal. Jadi dan material yang dikeluarkan itu termasuk magma yang kental. Nah, jadi magmanya itu nanti akan menyumbat mulut kawah yang ada di sini. Kemudian, tekanan gas menjadi makin bertambah kuat sehingga sumbatan menjadi terangkat. Jadi kan sudah Ibu bilang di minggu lalu bahwa magma ini mengandung tekanan gas yang sangat tinggi sehingga gas itu kan bersifat naik ke atas. Jadi dia semakin lama semakin naik dan menyumbat mulut kawah ini. Akibatnya tadi terjadilah letusan. Nah, letusan tadi itu menghasilkan awan panas yang disebut dengan wedus gembel. Nah, minggu lalu kan sudah kita jelaskan salah satu material gas yaitu awan panas yang disebut dengan wedus gembel. Nah, ini dia wedus gembel atau awan panas. Nah, jadi gunung api tipe Merapi ini itu dia memiliki keunikan sebenarnya. Keunikannya apa? Yaitu awan panas yang dihasilkan yang sering dikenal oleh masyarakat dengan sebutan wedus gembel. Jadi awan panas ini keluar saat erupsi dan meluncur menuruni lereng dengan sangat cepat, mencapai lebih dari 200 km per jam. Dan kita tahu bahwa awan panas ini merupakan material yang sangat cepat menyebar karena dibantu oleh pergerakan angin. Nah, contoh dari gunung dengan tipe Merapi itu adalah Gunung Merapi yang terdapat di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya itu ada tipe
Hawaii. Nah, tipe Hawaii ini ciri-cirinya yang pertama itu skala letusannya itu kecil, relatif kecil, tetapi intensitasnya tinggi. Artinya jumlah material yang dikeluarkannya itu sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi dia relatif kecil. Nah, lava yang dikeluarkan itu bersifat cair. Nah, lava yang dikeluarkan bersifat cair dan berbentuk seperti perisai atau tameng. Nah, kalau kamu lihat bentuknya ini, nah jadi kan dapur magma tipe Hawaii ini kan sangat dangkal. Jadi kan magma keluar dari sini, kemudian terjadilah erupsi. Jadi lava yang dikeluarkan itu bersifat cair dan keluarnya itu nanti menuruni lereng gunung ini. Dan lama-lama akan membentuk seperti bentuk perisai atau tameng. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian tekanan gasnya ini juga termasuk rendah. Jadi tekanan gasnya ini rendah. Contohnya itu Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii, yaitu di daerah Amerika Serikat. Oke, yang selanjutnya itu adalah tipe Stromboli. Nah, ini tipe yang keempat. Ciri-cirinya yang pertama itu adalah letusan terjadi dengan jarak atau interval waktu yang hampir sama dan terus-menerus. Jadi dalam 1 menit itu, contoh ya, dalam 1 menit itu terjadi letusan beberapa kali, atau dalam 1 jam itu terjadi letusan beberapa kali. Jadi waktunya itu berdekat-dekatan dan terjadi secara terus-menerus. Nah, jadi tipe Stromboli ini dapur magmanya ini termasuk dapur magma yang dangkal dan dia mengeluarkan material padat atau eflata. Contohnya seperti bom atau batu-batu besar, kemudian kerikil atau batu-batu kecil, dan abu vulkanik. Kemudian tipe Stromboli juga mengeluarkan gas atau eksalasi. Nah, contoh dari tipe Stromboli ini adalah Gunung Vesuvius di Italia dan Gunung Raung di Indonesia sendiri, yaitu di daerah Jawa Timur. Jadi ini dia tipe Stromboli. Yang kelima itu ada tipe Vulcano. Nah, tipe Vulcano ini disebut juga dengan tipe Vulkanian. Ciri-ciri yang pertama, letusan ini mengeluarkan material padat seperti bom, abu lapilli atau eflata tadi ya, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Nah, untuk kamu ketahui bahwa dapur magmanya ini termasuk dapur magma yang dangkal dan tekanan gasnya ini termasuk tekanan gas yang sedang ke tinggi. Nah, seperti ini. Memiliki dapur magma yang dangkal ke dalam dan tekanan yang sedang ke tinggi. Nah, kamu melihat di sini gambar tipe Vulcano ini berbentuk seperti bentuk kerucut. Nah, di mana ini termasuk tipe gunung yang termasuk gunung yang tinggi. Nah, jadi dia nanti akan meletus dan mengeluarkan berbagai macam material-material itu. Salah satunya tadi itu seperti eflata, kemudian ada bahan padat dan cair, dan ada juga lava encer. Nah, contohnya itu Gunung Etna di Italia serta Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru itu termasuk tipe Vulcano. Itu terdapat di Jawa Timur. Jadi seperti inilah bentuk dari tipe Vulcano. Yang keenam itu adalah tipe Pele. Oke, tipe Pele seperti ini kira-kira gambarnya. Ciri-cirinya yang pertama itu terjadi penyumbatan di puncak gunung api yang berbentuk seperti jarum pada bagian kawah dan menyebabkan tekanan di dalamnya bertambah besar. Nah, jadi magma itu semakin lama semakin naik ke puncak gunung atau ke mulut kawah, dan sudah kita ketahui bahwa naiknya magma itu didukung oleh tekanan gas yang sangat tinggi. Apabila sumbatan kawah tidak kuat yang di sini, gunung tersebut meletus dan mengeluarkan awan panas. Nah, kita tahu bahwa semakin lama tekanannya itu semakin tinggi dan semakin besar sehingga dia mendorong magma untuk naik. Dan apabila sumbatannya tidak kuat lagi, maka gunung tersebut akan erupsi atau meletus dan mengeluarkan awan panas seperti ini atau yang disebut dengan wedus gembel. Nah, jadi informasi tambahan bahwa tipe Pele ini dapur magmanya ini termasuk dapur magma yang dangkal. Jadi contoh dari gunung tipe Pele ini adalah Gunung Pele yang terdapat di Pulau Martinique di Amerika Tengah. Oke, ini tipe yang terakhir,
Tipe yang terakhir ini tipe Peret atau Plinian ya, tipe Peret atau Plinian. Nah, mungkin kamu lihat ini bentuknya agak sedikit berbeda dengan tipe-tipe gunung sebelumnya. Nah, mari kita lihat ciri yang pertama. Nah, mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding dan membentuk kaldera. Nah, jadi tipe Peret atau Plinian ini merupakan tipe gunung api dengan letusan yang paling berbahaya. Mengapa? Karena dia bisa menghancurkan puncak gunung. Bisa kamu bayangkan seperti Gunung Sibayak. Sekarang ini kan termasuk gunung mati. Kamu bandingkan dengan Gunung Sinabung yang bentuknya masih satu puncak. Nah, jadi Gunung Sibayak itu bentuknya dulu seperti Gunung Sinabung. Nah, bayangkan dia meletus secara dahsyat sehingga meruntuhkan dinding-dinding dari gunung ini. Nah, jadi nanti bentuknya bukan seperti ini lagi. Nah, jadi tipe Peret ini merupakan tipe gunung terakhir di mana nanti gunung aktif itu akan berubah menjadi gunung mati. Nah, jadi dia membentuk nanti seperti kawah atau kaldera. Bayangkan saja, ini sangat berbahaya sekali. Nah, letusan ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Nah, contohnya juga seperti Gunung Toba yang meletus 25.000 tahun yang lalu, di mana dia bisa merusak iklim di sepanjang tahun dan dia bisa mempengaruhi iklim dunia pada waktu itu. Mengapa? Karena letusannya itu sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat berbahaya dan juga dapat merusak lingkungan. Pada tipe ini, material yang dilemparkan itu mencapai sekitar 50 km. Bisa kamu bayangkan itu betapa jauhnya. Jadi letusannya itu bisa mencapai sekitar 50 km. Dan ini kedalaman dapurnya ini, dapur magmanya ini sangat-sangat dalam. Nah, jadi inilah dia tipe Peret atau Plinian. Nah, contohnya adalah Gunung Krakatau tahun 1883. Nah, ini juga termasuk gunung yang sangat dahsyat meletusnya pada tahun itu, pada saat itu. Dan Santa Helens tanggal 18 Mei 1980. Jadi Santa Helens ini terdapat di Amerika. Jadi inilah dia 7 tipe letusan gunung berapi. Oke, sekarang kita lanjut. 3 jenis gunung api berdasarkan bentuk dan proses terjadinya. Baik, nah di sini ibu buat tabelnya supaya nanti lebih paham. Nah, jadi di sini nanti ada berdasarkan bentuk, penyebab, bahan, dan contohnya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu jenis mar. Jenis mar, bentuk mar. Nah, penyebabnya itu adalah letusan. Kemudian bahannya itu material padat atau eflata. Nah, jadi sebenarnya kata mar ini itu berarti danau tektonik yang terjal. Jadi jadi danau ini terbentuk karena sifat erupsi atau letusan yang sangat kuat. Nah, jadi sebenarnya bisa saja danau itu terbentuk akibat dari letusan gunung berapi seperti itu. Kalau yang dikeluarkan itu adalah material padat. Contohnya apa? Gunung Dieng, Gunung Gamalama, Gunung Lamongan. Nah, ini terdapat di Indonesia. Nanti kita lihat bentuknya. Kemudian bentuk dari kerucut atau strato. Oke. Nah, penyebabnya itu adalah letusan dan lelehan secara terus-menerus dan itu dilakukan secara bergantian. Jadi terjadi letusan, terjadi lelehan dari lava yang keluar dari mulut kawah gunung api yang berbentuk kerucut ini. Ini tadi mirip-mirip sama bentuk gunung vulkano. Nah, bahannya itu berlapis-lapis. Artinya terdapat juga bahan padat, terdapat juga bahan cair, dan terdapat juga bahan dari gas yang akan dikeluarkan. Kemudian contohnya itu adalah Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Dan ini semua terdapat di Indonesia. Yang ketiga itu adalah bentuk dari perisai atau landai. Gunung api perisai ini sebenarnya memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Nah, itu nanti makanya dikatakan dia landai, bentuknya landai. Jadi penyebabnya itu lelehan dan cairan yang keluar membentuk lereng yang landai. Bahan-bahannya itu adalah lava yang sangat cair.
Contohnya itu Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, Kilauea di Hawaii, yang terdapat di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia tidak ada. Untuk kamu ketahui, gunung api perisai ini sama dengan bentuk gunung tipe Hawaii yang tadi Ibu jelaskan. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini tadi dia bentuk perisai, jadi dia tuh memiliki alas yang luas, dan bentuk lereng yang landai. Tidak curam lerengnya. Nah, bentuknya landai. Seperti itu. Makanya dia disebut dengan gunung api tipe perisai atau landai. Dan dapur magmanya ini dangkal, tidak dalam, seperti itu. Kemudian kalau untuk strato atau perisai ini bentuknya seperti ini, dan bentuknya itu seperti kerucut ya, bentuknya seperti kerucut. Kemudian bentuknya itu lerengnya berlapis-lapis. Nah, ini dia lerengnya berlapis-lapis akibat letusan-letusan sebelumnya. Jadi nanti dia lama-lama berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat bentuk dari lereng gunung ini. Kemudian Mar ini merupakan gunung api yang memiliki kawah di bagian puncak. Jadi ada kawah di puncak gunung api ini. Nah, jadi kawahnya ini terbentuk akibat erupsi gunung api tadi. Jadi dia membentuk sebuah kawah atau kaldera. Nah, jadi inilah dia 3 jenis gunung api berdasarkan bahan penyebab letusannya. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan tetap semangat. Terima kasih dan salam SFD.